Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita punya sebuah misi spesial yang disiapkan khusus untuk Anda. Kita akan menyelami perjalanan 1 abad, sebuah gerakan raksasa, Muhammadiyah. Panduan kita adalah buku Muhammadiyah 100 tahun menyinari negeri, sebuah sumber yang kaya akan detail dan cerita. Betul, kaya sekali. Kita akan lihat akarnya, gebrakan-gebrakan besarnya, sampai tantangannya di masa depan. Tapi sebelum kita mulai, ada satu kalimat wasiat dari K.H. Ahmad Dahlan yang rasanya harus jadi ruh obrolan kita. Silahkan. Aku titipkan Muhammadiyah ini kepadamu, agar kamu sekalian jang mewarisi, menjaga, dan memajukan Muhammadiyah. Ini bukan sekedar pesan ya, tapi sebuah amanah yang berat sekaligus mulia. Sebuah amanah yang kalau kita lihat konteksnya, lahir dari situasi yang luar biasa sulit. Sumber kita melukiskan kondisi awal abad ke-20 itu dengan kata-kata yang kuat. Masyarakat yang muram, terbelakang, miskin, di bawah penjajahan. Benar. Dan yang lebih parah, ini bukan cuma kemiskinan materi, tapi juga, kejumu dan berpikir. Pemahaman agama terasa kaku, ritualistik, dan seolah terpisah dari denyut nadi kehidupan sosial. Benar sekali. Ada gambaran menarik di buku itu tentang bagaimana masjid saat itu dianggap begitu sakral, sampai-sampai terpisah dari urusan muamalah atau sosial. Iya, betul. Seolah ada dinding tak terlihat antara ibadah dan kepedulian. Nah, di tengah kebekuan inilah, K.H. Ahmad Dahlan datang, bukan dengan pedang, tapi dengan gagasan. Dan yang luar biasa, perlawanan terbesarnya justru bukan dari kolonial Belanda. Justru dari dalam, dari komunitasnya sendiri. Ini bagian yang paling dramatis menurut saya. Oke. Bayangkan, ketika beliau mencoba meluruskan arah kiblat berdasarkan ilmu astronomi, sebuah upaya rasional, ia justru dapat gelar Kiai Kafir. Wow, Kiai Kafir. Itu tuduhan yang berat sekali di zaman itu. Berat sekali. Itu tuduhan yang bisa menghancurkan reputasi seseorang. Ini bukan sekedar beda pendapat, ini serangan personal yang sangat menyakitkan. Dan serangannya bukan cuma verbal, kan? Bukan. Musola kecil tempat beliau mengajar itu sampai dirobohkan oleh warga sekitar. Sampai dirobohkan. Kalau kita posisikan diri di posisi beliau, mungkin banyak yang sudah menyerah di titik ini. Pasti. Tapi yang terjadi sebaliknya, kan? Dengan dukungan keluarga dan murid-muridnya yang setia, musola itu dibangun lagi. Ini menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa. Tepat. Dan pola yang sama berulang. Waktu beliau memperkenalkan metode modern seperti bangku dan papan tulis, lagi-lagi dicela. Dicela lagi, dianggap meniru pendidikan kaum Nasrani, pendidikan Barat. Di sini kita lihat betapa kuatnya alergi terhadap segala sesuatu yang baru, bahkan jika itu sebenarnya netral dan bermanfaat. Tapi disinilah kebesaran karakter K.H. Ahmad Dahlan terlihat. Beliau tidak membalas caci maki dengan caci maki. Betul, beliau justru mempraktekkan apa yang disebut dalam sumber kita sebagai hikmah atau kebijaksanaan dan prinsip ruhama ubainahum. Cinta kasih terhadap sesama. Betul, cinta kasih terhadap sesama. Bahkan kepada orang-orang yang menentangnya habis-habisan. Ini level kesabaran yang sulit dibayangkan. Dan keterbukaannya itu melampaui batas komunitas muslim. Nah, ini poin yang sangat relevan sampai sekarang. Beliau tidak segan duduk berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastor Van Lith atau Pendeta De Bakker. Di masa itu. Ketika politik identitas begitu kental, beliau justru menunjukkan bahwa Islam itu agama yang percaya diri untuk berdialog, untuk belajar dari siapapun. Ini bukan cuma soal toleransi basa-basi, tapi sebuah keyakinan bahwa kebenaran bisa didiskusikan secara rasional. Dan dialog-dialog itu bukan cuma jadi wacana intelektual di ruang tamu. Inilah yang membedakan Muhammadiyah. Semua gagasan besar tadi harus turun ke bumi, harus jadi aksi. Ini membawa kita ke jantung dari gerakan ini. Prinsip beramal ilmiah, berilmu amaliyah. Sebuah frasa yang terdengar sederhana, tapi dampaknya revolusioner. Ya. Ilmu itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan amal perbuatan kita harus punya landasan ilmu yang kuat, tidak bisa dipisahkan. Dan simbol paling kuat dari prinsip ini tentu saja adalah kisah legendaris tentang pengajaran surat Al-Ma'un. Ah, iya. Kisah yang selalu menarik untuk diulang. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan terus-menerus mengajarkan surat pendek itu sampai murid-muridnya protes. Protes ya? Kiai, kok suratnya itu-itu lagi? Di sini kita bisa merasakan kegemasan para muridnya. Tapi jawaban beliau itu, menampar. Sudahkah kalian mengamalkannya?
Persis, beliau tidak berhenti di situ. Beliau lalu mengajak murid-muridnya turun langsung ke jalan, mencari fakir miskin dan anak yatim untuk diberi makan dan pakaian. Langsung praktek. Itulah tafsir surat Al-Ma'un yang sesungguhnya. Bukan di atas kertas, tapi di atas piring orang lapar. Teologi menjadi aksi sosial. Inilah DNA Muhammadiyah. Dan dari DNA inilah lahir gebrakan-gebrakan yang benar-benar mengubah permainan saat itu. Salah satu yang paling fundamental adalah di bidang pendidikan. Muhammadiyah berani mendobrak tradisi dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu atap. Hari ini mungkin terdengar biasa, tapi saat itu ini adalah sebuah tindakan yang sangat radikal. Sangat radikal, dan yang membuat saya selalu kagum adalah skalanya. Sumber kita mencatat, sekolah pertama itu dimulai tahun 1910 di ruang tamu rumah Kiai Dahlan. Di ruang tamu? Muridnya cuma 8 orang. Coba kita jeda sejenak dan bayangkan, dari 8 anak di sebuah ruang tamu di Kauman, Yogyakarta, kini menjelma menjadi salah satu jaringan pendidikan swasta terbesar di dunia. Skalanya hampir tidak masuk akal. Betul. Spirit Al-Ma'un ini juga yang melahirkan aksi di bidang kesehatan. Gagasan dari muridnya, Haji Muhammad Syujak, untuk mendirikan rumah sakit bagi kaum duahafa adalah perwujudan langsung dari memberi makan orang miskin. Lahirlah Rumah Sakit Penolong Kesengsaraan Umum atau PKU. Cikal bakal RS PKU Muhammadiyah yang kita kenal sekarang. Namanya saja sudah menunjukkan misinya ya. Tepat, dan misi ini tidak terbatas untuk kaum laki-laki. Disinilah Muhammadiyah melakukan sebuah revolusi senyap yang dampaknya terasa hingga hari ini, yaitu melalui Aisyah. Betul. Awalnya cuma dari perkumpulan pengajian ibu-ibu dan gadis-gadis di Kauman bernama Sapas Tresna tahun 1914. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Tapi dari situ, pada 19 Mei 1917, lahirlah sebuah organisasi perempuan modern yang diberi nama Aisyah. Terinspirasi dari istri Nabi yang cerdas dan berpengetahuan luas. Harapannya jelas, perempuan muslim harus berdaya lewat ilmu. Dan kiprah Aisyah ini benar-benar melampaui zaman. Mari kita lihat datanya. Tahun 1919, mereka sudah mendirikan Frobel School, cikal bakal TK Aisyah Bustanul Atfal atau TK Aba. Ini adalah TK pertama yang didirikan oleh pribumi untuk semua kalangan. Untuk semua kalangan ya? Sebelumnya, pendidikan anak usia dini hanya untuk anak priayi atau Eropa. Aisyah mendobrak tembok kelas sosial itu. Itu poin yang krusial. Artinya, Aisyah sudah bicara soal kesetaraan akses pendidikan sejak seabad yang lalu. Dan bukan cuma untuk anak-anak kan? Tepat. Sejak 1923, Aisyah sudah punya program pemberantasan buta huruf, baik Arab maupun Latin, untuk para gadis dan ibu-ibu. Ini adalah visi yang sangat futuristik. Luar biasa. Mereka sadar bangsa yang cerdas dimulai dari ibu yang cerdas. Dampaknya tidak berhenti di situ. Di panggung nasional, Aisyah menjadi salah satu motor penggerak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928. Sebuah peristiwa penting yang menjadi cikal bakal Kowani. Betul. Tokoh-tokoh seperti Siti Munjia dan Siti Haina adalah delegasi mereka. Ini bukti bahwa perempuan Muhammadiyah sudah menjadi subjek, bukan objek, dalam pergerakan kebangsaan sejak awal. Jadi, dari aksi-aksi nyata di tingkat lokal ini, api semangat Muhammadiyah mulai menyebar ke seluruh negeri. Tapi, prosesnya tidak mudah ya, karena ada batasan hukum dari pemerintah kolonial. Benar, pemerintah Hindia Belanda awalnya hanya mengizinkan Muhammadiyah bergerak di Yogyakarta. Hanya di Jogja? Tapi disinilah kita melihat kecerdasan strategis KH Ahmad Dahlan. Beliau tidak melawan secara frontal. Beliau menyarankan kader-kadernya di daerah lain untuk mendirikan organisasi serupa dengan nama yang berbeda, tapi spiritnya sama. Oh begitu? Misalnya, Nurul Islam di Pekalongan atau Al-Munir di Ujung Pandang. Ini taktik yang cerdas untuk mengakali aturan kolonial. Semacam franchise spiritual ya, dan ternyata strategi ini berhasil. Sumber kita menunjukkan lini masa penyebaran yang sangat cepat. Cepat sekali. Tahun 1920-an masuk ke Minangkabau, yang notabene basis Islam yang kuat. Lalu tahun 1930 sudah sampai di Merauke, ujung timur Indonesia. Betul. Pada 1938, Muhammadiyah sudah benar-benar menjadi gerakan nasional. Dari nasional, sayapnya kemudian membentang melintasi benua. Inilah era kiprah global Muhammadiyah,
melalui Pimpinan Cabang Istimewa atau PCIM. Dan juga PCIA untuk Aisyahnya. Tepat. Dan ini bukan sekedar tempat kumpul diaspora Indonesia, tapi mereka benar-benar menjadi duta Islam Indonesia di panggung dunia. Saya penasaran, apakah fokus setiap PCM itu sama? Atau mereka beradaptasi dengan konteks lokal? Karena tantangan di Malaysia pasti beda dengan di Amerika Serikat, kan? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya mereka sangat adaptif. Di Malaysia misalnya, fokusnya lebih ke pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan. Oke. Di Jepang, misinya lebih ke dialog budaya. Memperkenalkan wajah Islam yang berkemajuan ke masyarakat yang mungkin punya persepsi berbeda tentang Islam. Di Inggris, PCIM jadi semacam forum intelektual yang dinamis. Iya ya. Sementara di Singapura, amal usahanya sudah sangat mapan, mereka punya daycare, TK, bahkan sampai College Islam Muhammadiyah. Tapi yang paling menarik mungkin peran PCIM di Amerika Serikat ya, terutama setelah tragedi 11 September. Nah, itu dia. Sumber kita menyebutkan misi mereka jadi berlipat ganda. Mereka tidak hanya melayani komunitas, tapi juga punya tugas berat untuk menyajikan wajah Islam yang moderat, toleran, dan mencerahkan. Betul. Di tengah iklim Islamofobia yang memanas saat itu, Bisa dibayangkan beban yang mereka pikul. tiba-tiba mereka menjadi frontliner diplomasi Islam Indonesia. Mereka harus bisa menjelaskan Islam yang ramah kepada tetangga mereka, di kampus, di tempat kerja. Ini tugas dakwah yang jauh lebih kompleks daripada sekedar ceramah di masjid. Mereka harus jadi bukti hidup. Betul, bukti hidup dari Islam yang rahmatan lil alamin. Dari sini kita bisa lihat, sebuah gerakan itu pada akhirnya bukan soal program atau gedung ya, Ya, tapi soal manusianya. Dan kalau kita bicara soal manusia yang lahir dari rahim Muhammadiyah, daftarnya sangat panjang dan mengesankan. Muhammadiyah terbukti menjadi kawah Candra di Muka, tempat lahirnya para pemimpin bangsa. Tokoh-tokoh yang DNA gerakannya mendarah daging dalam diri mereka. Kita sebut beberapa saja. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Banyak yang tahu kehebatannya sebagai ahli perang gerilya, tapi akarnya Akarnya dari Muhammadiyah. seorang guru sederhana di sekolah His Muhammadiyah dan aktivis kepanduan Hizbul Watan. Disiplin, kemandirian, dan semangat rela berkorban itu ditempa di sana. Tepat. Lalu ada Insinyur Soekarno. Meski bukan kader dari awal, kedekatannya sangat erat. Beliau bahkan tercatat sebagai pengurus Majelis Pendidikan Muhammadiyah di Bengkulu. Dan berwasiat ingin jenazahnya diselimuti bendera Muhammadiyah. Itu menunjukkan kedekatan emosional yang mendalam. Betul. Dan di momen-momen paling krusial dalam sejarah bangsa, yaitu perumusan dasar negara, kader-kader Muhammadiyah ada di garda terdepan. Ada Ki Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzakir. Mereka adalah figur sentral dalam perdebatan alot mengenai Pancasila dan Piagam Jakarta. Apa peran kunci mereka? Peran mereka memastikan Indonesia tidak menjadi negara sekuler ekstrim ataupun negara agama, tapi negara kebangsaan yang berketuhanan. Fondasi yang kita nikmati sampai hari ini. Tentu, kita juga harus menyebut nama Nyai Ahmad Dahlan, Siti Walidah. Beliau bukan sekedar istri pendiri, tapi seorang pemimpin pergerakan perempuan yang visioner. Betul. Di era lebih modern, ada nama Prof. Amin Rais yang diakui sebagai salah satu motor utama reformasi 1998. Dan tentu saja Buya Hamka. Buya Hamka, seorang ulama, sastrawan, sekaligus jurnalis. Karya monumentalnya, Tafsir Al-Azhar, justru lahir dari balik jeruji penjara. Ini selalu membuat saya merenung. Di titik terendah dalam hidupnya, beliau malah menghasilkan karya terbesar. Benang merah dari semua tokoh ini apa kira-kira? Benang merahnya adalah perpaduan antara kecerdasan intelektual, kepedulian sosial yang tulus, dan semangat kebangsaan yang menyala-nyala. Mereka adalah produk terbaik dari sistem kaderisasi Muhammadiyah. Mereka membuktikan bahwa menjadi muslim yang taat dan menjadi nasionalis yang hebat bukanlah dua hal yang bertentangan. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari perjalanan 100 tahun ini, Muhammadiyah adalah gerakan yang lahir dari kegelisahan, dibangun dengan kerja nyata, dan akhirnya bertransformasi menjadi kekuatan global yang menyuarakan Islam moderat. Sebuah perjalanan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi DNA Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau pembaruan berarti ia tidak boleh terlena dengan kebesaran masa lalunya. Tantangan di abad kedua ini, seperti yang disinggung dalam sumber kita, sangat berbeda dan mungkin lebih kompleks. Seperti apa tantangannya? Ada beberapa yang disorot. Pertama, gejala yang disebut obesitas amal usaha. Kuantitasnya sudah sangat banyak, ribuan sekolah, ratusan rumah sakit. Oke,
Tantangannya sekarang adalah menjaga dan meningkatkan kualitasnya agar tetap menjadi yang terdepan. Kualitas di atas kuantitas. Tepat. Kedua, tantangan ideologis dari dalam, yaitu infiltrasi kelompok ultra-puritan yang bisa mengikis semangat wasotiyah atau moderasi yang menjadi ciri khas Muhammadiyah. Poin yang menarik. Dan yang terakhir, ada sebuah panggilan yang lebih besar, yaitu meluruskan kiblat bangsa. Ini sebuah metafora yang kuat. Sangat kuat. Jika KH Ahmad Dahlan di abad pertama berhasil meluruskan kiblat sholat secara fisik, maka tugas generasi sekarang adalah membantu meluruskan kembali arah bangsa dari berbagai penyimpangan. Seperti korupsi atau ketidakadilan sosial, agar sejalan dengan cita-cita kemerdekaan. Sebuah tugas sejarah yang tidak ringan. Dan ini menuntut semangat pembaruan yang sama radikalnya dengan yang ditunjukkan oleh sang pendiri seabad yang lalu. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang sangat menggugah dari Zaim Uchrowi dalam buku ini. Sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Apa itu? Pertanyaannya kurang lebih begini. Apakah para pewaris KH Ahmad Dahlan di abad kedua ini akan cukup puas hanya dengan mengelus-elus organisasi raksasa yang sudah diwariskan ini? Atau apakah mereka punya keberanian untuk kembali menyalakan api terobosan sang pendiri, bahkan jika itu berarti harus membongkar dan memodernisasi total beberapa bagian dari organisasi, agar relevan menjawab tantangan zaman yang sama sekali baru? Sebuah pertanyaan yang jawabannya akan menentukan wajah Muhammadiyah 100 tahun dari sekarang.